pemilihan narasi itu memang menjadi penting sekali. Karena kalau dari sisi kebijakan selalu yang diangkatnya adalah ketahanan pangan, food security. Sementara kami pelaku di lapangan selalu menyebutnya adalah food sovereignty atau kedaulatan pangan. Pangan itu menurut Soekarno hidup matinya suatu bangsa itu dari pangan. Jadi kalau pangannya jelek, bangsanya akan jelek. Karena pada saat kita bicara kedaulatan pangan, maka kita akan mulai dari apa yang kita punya, memelihara apa yang kita miliki dan mengoptimalkan apa yang ada tanpa terlalu harus bergantung dari luar. Terkadang kita pun suka masih punya mindset seperti ini. Kok coklat dari Bali harganya segini? Giliran yang import kita punya mindset, oh ini jelas ini dari Eropa gini. Artinya apa? Artinya kita sendiri yang kadang tidak bisa menghargai produk kita sendiri. Sebenarnya yang krisis itu bukan krisis makanan di Indonesia. Yang krisis adalah krisis identitas dan kepercayaan. Tuning into the show today. Belum lama ini gue dapat kesempatan jadi host dan bisa ngobrol-ngobrol bareng Bu Helianti Hilman, founder dari Javara dan juga Sekolah Seniman Pangan. Dan juga Chef Wira Hardiansyah, seorang chef yang kerjanya keliling Indonesia dan expert dalam sejarah makanan Indonesia. Topiknya sangat menarik dan sangat penting kalau menurut gua. Ketahanan pangan dan juga hubungannya dengan kedaulatan pangan Indonesia. Mungkin dua terms itu sangat complicated ya. Tapi pembahasannya tuh seru banget karena ketahanan pangan tuh berurusan ketat dengan nutrisi. Banyak daerah-daerah di Indonesia contohnya yang masih mengalami malnutrisi, banyak anak-anaknya khususnya kekurangan gizi. Tapi ironisnya padahal kita tahu Indonesia itu daerah yang sangat kaya, nanam apa aja sayuran dan tanaman itu pasti numbuh katanya. Nah ternyata itu ada hubungannya dengan kedaulatan pangan. Bagaimana kalau kita mengenal makanan-makanan asli Indonesia dari tiap daerah, kita bisa membantu and take part untuk meminimalisir malnutrisi dan juga isu-isu ketahanan pangan lainnya. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram di Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Bu Helianti Hilman dan juga Chef Wira Hardiansyah. Enjoy the show. Kita akan membahas topik yang mungkin lagi rame di kalangan sosial media juga. Itu soal sustainable food, sustainability in food, dan juga yang selalu berhubungan dengan ketahanan pangan dan juga kedaulatan pangan. Nah ini lagi lumayan, saya sering lihat kalau lagi scrolling sosial media itu orang-orang mulai care, mulai peduli sama makanan asli Indonesia dan juga mulai mempromosikannya. Nah kali ini kita ditemenin dua pembicara yang menurut saya dua yang paling expert dalam topik ini. Yang satu itu Ibu Helianti Hilman, founder dan eksekutif chairperson dari PT Kampung Kearifan Indonesia, dan company-nya itu yang paling well known dan mungkin udah pada tahu di sini itu Javara, yang berfokus untuk membangkitkan dan juga mempromosikan, mengekspor, mempopulerkan makanan-makanan dan bahan-bahan asli dari tanah air kita. Nah, mari kita sambut Ibu Helianti Hilman. Halo Bu Heli. Dan juga yang kedua, itu ada seorang traveling chef, biasa dikenalnya. Dia lumayan well known di Instagram atau postingan-postingannya karena dia adalah ahlinya sejarah makanan di Indonesia. Nggak ada lagi orang yang kayak dia, teman saya Wira Hardiansyah. Please come to the stage. Mungkin perkenalan dulu sedikit mulai dari Bu Heli. Perkenalan dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Helianti Hilman. Saya pendiri Javara dan Sekolah Seniman Pangan. Oke. Wira? Hai, nama saya Wira Hardiansyah. Orang lebih mengenal saya sebagai traveling karena memang traveling chef. Karena memang hobi saya tentang traveling untuk mengulik segala sesuatu tentang kuliner Indonesia. Oke. Nah,
Bu Heli dan Wira, kan topik tentang kedaulatan pangan itu mulai naik nih di sosial media sekarang ini. Bagi orang yang masih bingung, apa sih itu kedaulatan pangan dan juga kenapa kita harus mempertahankannya gitu. Boleh dijelasin sedikit mungkin tentang konsep itu sendiri. Ya, sebenarnya pemilihan narasi itu memang menjadi penting sekali. Karena kalau dari sisi kebijakan selalu yang diangkatnya adalah ketahanan pangan, food security. Sementara kami pelaku di lapangan selalu menyebutnya adalah food sovereignty atau kedaulatan pangan. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya sangat mendasar. Karena pada saat kita bicara kedaulatan pangan, maka kita akan mulai dari apa yang kita punya, memelihara apa yang kita miliki dan mengoptimalkan apa yang ada tanpa terlalu harus bergantung dari luar. Kalau kita bicara food security, yang penting makanan ada. Terserah mau impor, mau dari mana, mau itu produk lokal, produk ditanam di luar, bukan bagian dari budaya kita, terserah gitu. Nah, akhirnya apa? Memang kalau hanya untuk ukuran urusan perut kenyang dengan food security selesai. Tetapi kalau kita bicara mengenai ketahanan ekonomi suatu bangsa. Dan juga sustainability. Kita bicara mengenai sustainability secara lingkungan. Livelihood dari sisi produsen. Itu maka seharusnya kita bicaranya narasinya adalah kedaulatan pangan. Bukan ketahanan pangan. Saya sangat setuju. Halo dari Wira. Salah satu ciri bangsa yang besar itu ialah bangsa yang mempunyai identitas bangsa. Nah, kedaulatan pangan atau saya nggak akan nyebutnya kedaulatan dari pangan itu menurut Soekarno hidup matinya suatu bangsa itu dari pangan. Jadi kalau pangannya jelek, bangsanya akan jelek. Gitu. Jadi dalam artian betul apa yang dibilang Mbak Heli, ketergantungan untuk masalah kedaulatan atau food secure-nya itu betul. Gitu. Yang lebih riskannya lagi kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar tapi apa-apa import. Itu tandanya kita kecil. Gitu loh. Indonesia bangsa yang besar gitu. Salahnya kita mengecilkan diri kita. Gitu, menganggap diri kita itu kecil. Yaitu seperti kita mengimport barang yang sebenarnya kita ini ada. Gitu. Masalah ini apakah hanya terjadi di kota-kota besar yang masuk barang impor banyak atau di kota-kota yang kecil? Karena Indonesia kan luas banget. Dan kalau saat saya ngobrol sama Wira atau sama Bu Heli cerita kota kecil itu justru banyak yang melestarikan budaya pangannya itu sendiri. Nah, ini dilema tergantung di mana. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang mereka masih cukup bangga dengan apa yang mereka punya, tapi ada tempat-tempat atau banyak tempat-tempat yang mereka malu dengan apa yang mereka punya, merasa itu tidak keren. Nah, jadi mungkin yang paling miris itu adalah bahwa bayi umur 6 bulan dikasih makan mie instan. Atau anak-anak kecil di Papua nyemil kedondong, tapi dicocolinya sama vetsin. Gitu. Nah, jadi ada ironi-ironi itu yang terjadi dan makanya kalau kita bilang ada bencana kelaparan di Yakuhimo karena kelaparan itu sebenarnya sama aja kayak tikus mati di lumbung padi. Karena Yakuhimo itu adalah tempat yang sangat kaya dengan variety umbi-umbian. Ada ratusan umbi-umbian yang ada di sana. Nah, kenapa kemudian itu menjadi sesuatu yang ditinggalkan? Karena ini saya baru dengar kemarin. Omong-omong di bawah, di desa, mereka mengatakan kalau mereka mengkonsumsi kelor, karena kelor itu kan sebenarnya superfood ya. Kalsiumnya 17 kalinya susu, proteinnya 2 kali daging sapi. Kalau dia serving kelor itu sama aja dia tuh miskin. Nah, jadi ada stigma-stigma, ada pandangan-pandangan yang kemudian menurunkan gitu kan the value dari kehebatan dari apa yang dipunya. Nah, jadi tapi juga masih ada tempat-tempat yang masih sangat
kuat. Contohnya Sumatera Barat. Sumatera Barat tuh sampai kapanpun orangnya tidak akan mengimpor beras dari luar Sumatera Barat. Bahkan setiap desa, setiap wilayah mereka bangga dengan berasnya. Mana yang anak daro, mana yang kurui gitu kan. Bahkan udah merantau pun masih tetap minta dikirim berasnya dari kampung gitu kan, itu gitu. Nah, jadi memang cukup diverse di Indonesia, tetapi sebenarnya yang krisis itu bukan krisis makanan di Indonesia. Yang krisis adalah krisis identitas dan kepercayaan. Iya, betul. Saya suka bingung kalau misalnya baca, dengar-dengar dan juga baca artikel gitu tentang kekurangannya gizi di daerah-daerah tertentu gitu. Padahal yang kayak seperti tadi Bu Heli bilang, itu kayak tikus mati di lumbung padi gitu loh. Ternyata ya akar masalahnya mungkin di persepsi itunya ya. Nah, Jafara kan juga dan sudah menjadi sedikit banyak solusi tuh bagi beberapa daerah tersebut kan Bu. Gitu. Mungkin Bu Heli bisa dimulai videonya biar bisa dijelasin tentang Jafara lebih banyak lagi. Sebenarnya mungkin yang menarik efforts terbesar yang kita lakukan adalah, makanya saya memberikan judul apa yang saya presentasikan ini adalah rebranding. Bagaimana kita merebrand pangan warisan. Gitu. Saya boleh sembari berdiri? Boleh. Boleh Nah, banget. Jadi kenapa saya bilang bahwa isu kita itu sebenarnya bukan kekurangan makanan. Nanti kita jalan-jalan sedikit ya ngelihat wilayah Indonesia gitu ya. Krisis kita adalah satu karena apresiasi dan kebanggaan terhadap apa yang kita punya, jadi krisis identitas dan ilmunya terputus. Gitu, sehingga karena kalau ilmunya tidak terputus seharusnya orang Indonesia nggak ada yang stunting, nggak ada yang malnutrisi, nggak ada yang lapar, nggak ada yang miskin. Betul. Gitu. Nah, boleh nextnya. Nah, ini adalah contoh kecil pada waktu kami memulai perjalanan. Betapa kaya dan beragamnya Indonesia. Yang kalau chef-chef pasti ngelihatnya udah ngiler duluan ya. Wah, pengen dimasak ini, pengen dimasak itu gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya cantik di tampilan, tetapi juga secara nutrisi. Ini adalah makanan-makanan yang sangat padat nutrisi gitu. Nah, yang kayak seperti yang di bawah itu adalah ganyong, yang ada akarnya itu adalah ganyong, itu dibuat sebagai itu garut, dan itu dibuat sebagai emping. 10 keping sehari udah cukup untuk kebutuhan serat harian kita. Itu dari daerah mana Bu? Itu sebenarnya tumbuh liar, tapi di daerah Jawa kebanyakan sih daerah Jawa ya. Nah bahkan daerah Jawa yang kering-kering gitu ya, kayak daerah Pacitan kayak gitu-gitu tumbuh bagus. Wow. Jadi nggak ada istilah satu tempat pun di Indonesia yang nggak ada sumber makanan. Terus kalau kita lihat dunia tidak sesempit daun kelor ya itu, gitu. Nah itu kan kalsiumnya 17 kali susunya, protein 2 kalinya daging sapi, belum lagi vitamin E lebih tinggi dari wortel dan lain-lain. Nah cuman kalau pakai susu jangan dimakan ya, nanti rontok susunya. Nah, disclaimer gitu. Nah, terus yang sebelah sini orang suka banyak nggak tahu, ini dikiranya gulma yang tengah-tengah ini. Nah, itu adalah krokot. Kalau orang Jawa dulu kasih makan jangkrik, kalau adu jangkrik. Di pinggir jalan tuh biasa. Di pinggir jalan. Iya. Ini omega 3-nya tinggi sekali, bagus untuk makanan otak. Wow. Nah, jadi mungkin jangkriknya dulu jadi pinter kalau dikasih makan ini. Gitu. Nah, kemudian cincau kita sama-sama tahu, masih ingat nggak dulu orang pada beli suplemen klorofil? Iya. Nggak usah mahal-mahal, itu juga cincau klorofilnya tinggi, gitu. Jadi kita tuh kayak kurang kerjaan banget sebenarnya. Nah sama dengan edible flower, ya kan? Sekarang lagi trending nih, yang chef-chef yang Michelin star nih kan? Iya. Dari dulu kita udah makan bunga ya, gitu mulai dari kembang turi, kecombrang, bunga pepaya, itu bukan hal yang baru, gitu. Makanya saya mengatakan PR terbesar kami adalah melakukan rebranding, gitu. Bisa nextnya? Nah kita jalan-jalan aja. Ini saya nggak akan bahas, tapi kita mari berjalan-jalan dengan landscape Indonesia yang begitu kaya. Bisa nextnya? Kita move on aja terus. Silakan. Nah ini hutan ya, gitu. Nah nextnya, ini lahan mangrove. Ini kawasan hutan mangrove. Ini kawasan peatland, lahan gambut. Gitu. Nah ini Sumatera Barat ya, subur dan itu gitu kan. Nextnya, nah ini adalah padi yang tumbuhnya di sungai. Wow. Jadi Indonesia itu punya padi tumbuh di pinggir pantai, ada tumbuh di sungai, ada di bawah di hutan, di bawah tegakan pohon, segala macam landscape itu ada, gitu. Tapi kan pasti ilmunya terputus kan, gitu. Nah boleh sebelumnya Mbak, tadi kelewat saya mau cerita. Nah ini lahan kering.
Tapi lahan kering itu ternyata banyak sekali sumber makanan. Yang bisa tumbuh di lahan kering apa? Sorghum, jewawut, ini lontar. Iya. Lontar itu niranya itu bisa jadi gula, bisa ada buahnya, dan buahnya itu sangat kaya dengan kolagen gitu kan. Nah kemudian niranya mau dibuat cuka, kayak mau dibuat gula, mau dibuat minuman gitu. Kita baru aja meluncurkan minuman fermented dari nira, ya ala-ala sparkling soda tapi natural. 0% sugar. Wow. Kalori hanya 25 satu botol gitu. Nah jalan-jalan tadi sebenarnya adalah sama aja kalau knowledge-nya nggak terputus ya. Sama aja kayak kita lagi pergi ke supermarket tapi nggak pakai tagihan. Karena itu sebenarnya tanaman yang liar yang tumbuh itu banyaknya luar biasa. Tanaman makanan. Next. Nah, kenapa saya suka dibilang gini Mas Ray, Bu Heli overly romantic. Karena kita selalu mengatakan pekerjaan kita adalah menghidupkan kembali pangan terlupakan Nusantara. Semakin dilupakan semakin kita munculkan. Saya bilang it's not only about romanticism gitu kan, tetapi karena satu, itu memang kaitannya dengan kedaulatan pangan. Betul. Kemudian yang kedua ini menjawab seluruh global diet issue, stunting, malnutrition, kemudian clinical illness, kebutuhan special diet untuk yang autoimun misalnya, atau yang gluten intolerance gitu. Itu semua jawabannya ada di bumi Indonesia. Kenapa Javara bisa punya pengalaman ekspor ke lebih dari 30 negara di 5 benua? Bukan karena hebat kitanya, yang hebat adalah bahan-bahan yang ada di Indonesia itu relevan dengan kebutuhan dunia gitu. Nah, belum lagi kita berhadapan dengan environmental issue, climate change. Bayangkan di Kalimantan itu ada padi namanya si jago yang tumbuhnya di rawa. Di rawa pasang surut. Kalau rawanya pasang dia naik, kalau rawanya surut dia turun. Artinya apa? Dia tidak akan pernah busuk karena banjir. Karena apa? Karena akarnya panjang. Nah, jadi sebenarnya dengan semua climate change pun kalau kita bisa milih biodiversity jenis padi yang mana untuk kondisi seperti apa, itu sebenarnya kita tidak akan dihadapkan oleh kegagalan panen. Gitu. Nah, tapi karena kita hilangkan semua kekayaan kita stick dengan hanya 1, 2, 3 jenis yang populer, ya sudah, begitu kita ada masalah kita nggak punya solusi. Nah, belum lagi kita bicara mengenai polusi. Dan itu banyak kearifan lokal yang mengatasi polusi. Contoh begini, pada waktu saya pertama kali mau jualan, pertama kali salah satunya punya mitra padi budidaya organik. Yang saya kaget waktu saya datangin, kanan, kiri, depan, belakang semuanya non-organik. Artinya kemungkinan dia terpolusi besar sekali. Tapi waktu kita kirim lab, tanahnya, airnya, tanamannya nggak ada yang terkontaminasi. Saya bilang, Mbah, ininya apa nih rumusnya? Karena secara teori logika itu nggak mungkin. Ternyata apa? Dia menggunakan ilmu Tiongkok kuno, di mana sebelum tanah sebelum ditanam itu dicampur dengan daun bambu. Ternyata daun bambu itu punya kemampuan menyerap semua chemicals keluar dari tanah, tidak akan ikut ke tanaman, akan ikutnya ke daun ini. Air mau masuk dari irigasi dihambat dulu dengan buffer yang isinya adalah daun bambu, gitu. Jadi mereka punya caranya sendiri bagaimana menghilangkan polusi-polusi itu, gitu. Nextnya, apa yang harus dilakukan supaya tadi kita punya keanekaragaman hayati pangan, kita punya budaya, kita punya indigenous wisdom itu tidak hilang. Pertama adalah kita harus reviving back forgotten knowledge dan skill. Caranya apa? Harus didokumentasi. Kita harus bekerja dengan orang-orang, dengan maestro-maestro yang masih menyimpan itu. Supaya bisa going to next to generation, kita harus membangun kapasitas entrepreneurship, kewirausahaan supaya mereka bisa memonetisasi apa yang mereka punya sehingga menjadi sesuatu yang benefiting untuk dia. Karena itu kalau benefiting maka otomatis kalau ada sustainable consumption akan ada sustainable production. Gitu. Nah, itulah kenapa lahirlah sekolah seniman pangan, sekolah kewirausahaan untuk petani, perimba, nelayan, untuk mereka bisa mengolah apa yang mereka punya menjadi sesuatu yang benefiting secara livelihood. Nah, yang kedua itu adalah restore significance. Suka dianggap nggak relevan lagi buat kita. Nah, contoh ya, kalau ngelihat hampir semua kelor nanti larinya ketemunya apa? Teh daun kelor. Ya kan? Saya biasanya minumnya teh tubruk. Suruh ganti teh daun kelor kayaknya masih jauh gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya apa yang paling efektif? Diintegrasikan ke mie. Jadi kita punya mie daun kelor. Kita campur. Kenapa? Orang-orang di seluruh dunia nggak perlu diajari makan mie.
gitu kan. Tapi dengan ada campuran kelor, automatically serat, kandungan nutrisi naik. Ini kita sampai ekspor ke Afrika Selatan, 31 kontainer. Wow. Gitu. Nah, jadi bagaimana merelevansikan gitu. Jadi supaya apa relevan untuk livelihood farmersnya, bagaimana suatu negara bisa feeding the nation, dan bagaimana itu bisa menjawab juga dari sisi climate and environment. Nah, kunci yang berikutnya adalah rebranding through innovation dan storytelling. Karena terus terang, krisis di desa-desa adalah krisis confidence. Mereka merasa bahwa apa yang mereka punya tidak berharga. Itu yang kita harus rombak. Itulah kenapa setiap kali kita menggarap sesuatu, kita kirimkan untuk ikut lomba di tingkat internasional. Sebagai contoh sebentar. Nah ini adalah smoke salt. Oh ini favorit saya selalu pakai kalau masak. Ini garam enak laut banget Bali ini. Dari pemutaran yang dibungkus daun kelapa, slowly smoke for 3 days. Nah ini sebenarnya bukan inovasi. Jadi dulu rupanya mereka bungkus kayak gini, tahu apa? Kalau mereka traveling tinggal dikantongin. Gitu kan. Jadi ini adalah garam yang mereka bawa untuk mereka perjalanan gitu kan. Terus saya bilang, buset keren banget. Akhirnya kita kirim untuk ke kompetisi di Great Taste Award, akhirnya kita dapat. Gitu 2022 ini dapat Great Taste Award. Nah, kemudian ada lagi yang garam. Ada yang pernah dengar garam dari tanaman enggak? Di Papua banyak sekali tanaman yang asin. Nah, garam itu dari ilmunya tanaman. orang suku. Itu ilmunya orang suku. Nah, saking bizarnya, saya belum pernah dengar di seluruh dunia ada garam dari tanaman. Akhirnya kita kirim ikut Sial Innovation Paris. Nah, 2018 dapat. Gitu. Wow. Sebenarnya hanya tujuannya adalah untuk membuat mereka bangga. Kita punya ilmu luar biasa loh. Kita punya barang luar biasa. Nah, rebranding itu salah satunya adalah melalui itu. Making sure kemasannya cantik, making sure mereka bisa ikut ke kompetisi-kompetisi internasional. Kenapa kita suka banget ekspor? Bukan gaya mau ekspornya. Itu cara kita untuk membantu rebranding, untuk build the confidence. Gitu. Nah, jadi Nah ini contoh lain. Ini garam piramid kita, tapi kemasannya jar batu. Jar batunya dari Muntilan, gitu ya. Dan ini 2014 dapat penghargaan di Salone del Gusto Turino sebagai kemasan sustainable terbaik. Dan Indonesia tidak akan kekurangan batu. Kenapa? Ring of fire, meletus melulu gunungnya kan, gitu. Nah, jadi bagaimana kita mengubah apa kelemahan kita menjadi suatu keunggulan gitu. Nextnya. Nah ini adalah contoh itu yang garam nipah yang dari tanaman yang di paling kanan itu tanamannya ke sebelahnya, sebelah kirinya. Bentuknya pelepah. Oh. Gitu bentuknya pelepah. 1 kilo hanya bisa dapat 2%-nya. Oke. Gitu. Jadi 100 kilo hanya dapat 2 kilo. Dan itu dilakukan di orang suku Moy. Gitu. Nah yang di bawahnya, nah itu menarik lagi tuh yang di bawahnya. Yang ini? Yang bentuknya kayak batu. Ini? Nah, iya. Itu prosesnya pakai rumput ilalang. Rumput ilalangnya dipijat-pijat, direndam air mata air, dijemur keluar kristalnya, kemudian dikentrok-kentrok, dikumpulin, terus dikemas. Yang di bawah ini mirip kayak daun rotan, kalau dibakar abunya asin. Daun ini, Bu? Iya. Wow. Gitu. Nah, jadi begitu bizarnya Indonesia gitu kan. Sampai mungkin mestinya kalau yang chef langsung kalap gitu ya. Saya aja yang bukan profesional chef ngelihat kayak gini kalap gitu. That's why kita bisa ekspor ke Perancis, perginya ke 3-star Michelin Michelin chef namanya Rollinger yang dia punya perusahaan spice company. Wow. Gitu. Nah, ini semua adalah aset untuk community di rural dan remote Indonesia. Kenapa? Unik. Ya. Justru yang kita jual adalah scarcity-nya. Garam nipah itu sebulan cuma bisa produksi 15 kilo. Wah. Makanya kita jualnya mahal banget. 15 Cuma 15 kilo, nggak apa-apa. Gitu kan, yang penting sih itunya makmur gitu kan istilahnya gitu. Nah, kemudian support healthier diet. Ternyata waktu kita tes uji lab, si garam nipah, sodiumnya hanya 20%. Lebih rendah. Penduduk dunia yang kena high blood pressure 1,1 billion. 1,1 billion ya. Standar garam laut 97%, kemudian garam standar SNI untuk low sodium salt itu 60%, ini hanya 20%. Wow. Gitu. Nah, jadi memang support healthier diet, climate friendly. Kenapa? Dia nggak ngerusak tanamannya ya, yang diambil itu hanya pelepahnya.
Dan ternyata semakin pelepahnya dari bawah diambil, buahnya semakin lebat. Gitu. Nah, kemudian tentunya memberikan higher value. Ini my last slide sebenarnya ya, plus ada satu lagi setelah ini. Ini adalah rumah saya. Nah, kita tadi bicara mengenai kedaulatan pangan, saya nggak mungkin dong ya nyuruh orang untuk berdaulat kalau kami sendiri belum berdaulat. Gitu. Nah, sehingga kita mulai bereksperimen, lahan sempit yang ada di kompleks kita tanamin segala macam, kita ubah menjadi agroforestry, urban agroforestry. Di kebun yang kecil itu, which is mungkin kayak cuma separuhnya ini. Separuhnya itu kita menanam 129 jenis tanaman makanan. Umbi-umbian, gembili, gembolo, gadung, ganyong semuanya ada. Kemudian jadi mulai dari, nah ini filosofi Jawa. Filosofi Jawa itu mengoptimalkan lahan, itu keren banget. Mereka ada yang namanya polo pendem yang di bawah tanah, umbi-umbian. Kemudian ada polo kesimpar yang merambat. Kemudian nah yang merambat itu termasuk kayak pumpkin, labu gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian ada yang polo hijau, biji-bijian. Kita nanam sorghum, ya kan, nanam jagung, itu masuk di polo hijau. Kemudian ada polo gumantung. Polo gumantung itu adalah buah-buahan kayak pisang tapi yang usianya pendek. Karena pisang kan begitu dipanen habis mati kan, ganti yang baru lagi. Nah, kemudian polo kitri. Polo kitri itu yang tanaman tahunan kayak mangga, rambutan dan segala macam itu masuk ke tahunan gitu. Nah, itu panenan dari rumah saya pisang segede itu. Sampai tingginya segini saya. Gitu. Dan bayangkan ini urban ya, daerah urban, dan pada waktu pertama kali kita mulai nanam isinya sampah semua di bawahnya. Sampah plastik, kaleng, kaca, segala macam gitu. Jadi nggak ada istilah yang nggak mungkin. Nextnya, ini sedikit lawan last slide. Ini panenan tadi pagi, telur ayam. Jadi kami juga punya ayam, punya ikan. Jadi ikan kita itu sebenarnya ngikut parkiran mobil. Sepanjang ukuran mobil, kita sisahkan 1/2 meter untuk ikan. Di situ ada nila, lele, gabus kayak gitu ya. Jadi kalau mau masak ya tergantung apa. Nah ini kenapa buat kita ini penting? Karena saya nggak mungkin nyuruh orang melakukan kalau kita sendiri nggak melakukan. Betul. Karena action speaks louder than words. Yeah. Dan orang kita itu memang harus seeing is believing gitu. Nah jadi kita juga mencerminkan bahwa kedaulatan pangan bisa dimulai dari rumah. Even kalau tinggalnya di apartemen nggak masalah. Ada tanaman-tanaman yang dia tidak perlu lahan, ada tanaman yang nggak perlu matahari terlalu banyak gitu. Nanti habis itu gambar-gambar selanjutnya kita lanjutkan berikutnya. Wira tuh tahu banyak tentang makanan-makanan di daerah-daerah Indonesia yang hampir punah. Nah, sebagai seorang chef lihat keragaman Indonesia, bahan-bahan asli Indonesia segitu banyak, itu jadi gatel kan? Ya sebenarnya bukan hanya kita sebagai seorang chef ya, tapi tanggung jawab masalah pangan ini tanggung jawab kita semua. Gitu, sebagai orang Indonesia yang bertanggung jawab ya orang Indonesia gitu, bukan hanya ketika pangan suatu bahan tidak ada yang disalahkan pemerintahnya lah, enggak kan, sebenarnya yang salah itu ya kitanya sebagai orang Indonesia, itu yang salah gitu. Dan melihat keragaman itu sebenarnya menjadi ciri khas suatu daerah. Benar apa yang dibilang Mbak Eli tadi, tidak ada yang dengan kita mengkonsumsi, kita membantu memproduksi. Itu kan satu lingkaran yang siklus yang tidak akan bisa putus. Nah, seringnya terjadi masalah makanan ini adalah kita mengkonsumsi yang di daerah orang lain. Maaf, satu contoh, bukannya saya atau tidak suka seblak, bukan, gitu. Tapi kayak gampang banget nyari seblak di mana-mana, sedangkan makanan daerahnya yang seharusnya ditunjukkan, itu nggak ditunjukkan, entah dengan kurangnya pede atau takut orang nggak suka. Nah, karena kita tidak pede dan kita bingung, akhirnya stop konsumsi, stop produksi. Daripada saya menjual barang yang tidak laku, lebih baik saya barang yang laku. Akhirnya semua bahan-bahannya terputus. Itulah kenapa banyak makanan Indonesia hilang. Itu ya salah satu faktor itu. Seorang tukang masak atau chef juga
memegang peranan sih untuk ya dipakai nih barangnya, dipakai untuk masak dan juga dipromosikan. Ya Jafara juga ada kan event-event yang emang memakai ini apa barang-barang atau ingredients bahan-bahan yang tadi disebutkan tersebut gitu kan. Tapi kan karena rata-rata kalau seorang chef atau putra daerah tuh bingung mau diapain. Yang pertama bingung mau diapain. Yang pertama bingung nggak tahu kita ini punya apa. Iya. Itu ya seringnya. Jadi betul kita memang beberapa kali melempar pop up event. Jadi waktu itu kita sempat bikin jamuan Borobudur dari relief to table. Biasanya kan dari farm to table. Waktu itu kita bikin dari relief to table karena ternyata di relief Borobudur itu minimal ada 55 jenis tanaman makanan. Betul. Dan semuanya mewakili landscape yang beda-beda termasuk yang surprisingly saya kaget di situ ada relief tanaman tebu. Saya selalu membayangkan tebu itu dibawa masuk sama Belanda sebagai produk ekspornya mereka ya waktu itu kan ada tanam paksa ya untuk tebu gitu. Nah ternyata 4 dari 6 jenis tebu endemik tanaman tebu di dunia, 4 dari 6 itu ada di Papua. Nah kenapa ada di Borobudur? Karena memang sudah ada perdagangan antar pulau. Makanya di Borobudur juga ada gambarnya jung vessel. Kapal jung itu kapal yang digunakan sebagai trading maupun untuk penumpang gitu. Nah jadi kenapa kita mulainya dari pop up karena kita masih celup-celup kaki ya kan istilahnya. Ini kira-kira nih direspon nggak ya gitu kan istilahnya gitu. Nah kadang-kadang chefnya juga masih ragu-ragu. Ini kalau saya benar-benar masukin ke menu nanti bakalan ada respon nggak? Biasanya kita makanya selalu memulai dengan pop up. Jadi kita sempat bikin Borobudur, habis itu kita lanjutkan dengan Sriwijaya. Nah Sriwijaya orang selalu mengiranya maritim. Ternyata enggak, ada satu lagi. Jadi bahkan di zaman kejayaannya Sriwijaya, ternyata rajanya membuat botanical garden yang isinya semua tanaman makanan yang ada di imperiumnya mereka. Gitu, dan itu menurut saya sangat advance gitu mereka melakukan itu gitu kan. Bayangin kayak kebun raya Bogor tapi isinya tanaman makanan semua gitu. Nah sehingga pada waktu jamuan Sriwijaya kita menggunakan tanaman yang ada di botanical itu. Gitu. Nah kemudian yang ketiga kemarin kita bikin Majapahit. Nah Majapahit kita kerjasama di Bali, di hotel di Bali. Nah yang menarik adalah kita muncul, jadi Majapahit memang itu bahkan kalau dibilang di compare dengan Sriwijaya sebenarnya yang maritim lebih stronger itu adalah Majapahit. Gitu. Jadi Indonesia hari ini itu adalah Majapahit. Gitu. Nah jadi dan Majapahit itu sudah trading spices, garam, itu banyak sekali dilakukan pada waktu zaman kerajaan Majapahit. Tapi ada yang menarik yang kemarin kita munculkan pada waktu jamuan itu adalah beras yang kita gunakan adalah beras dari abad ke-13 dari desa yang waktu itu eksklusif menanam hanya untuk Raja Majapahit. Makanya nama desanya itu dinamai sesuai dengan nama berasnya, beras melik. Kemudian itu dusunnya, dusun melik, desanya desa Parijatah. Pari itu padi, jatah itu alokasi, artinya jatahnya raja gitu. Jadi bagaimana ketemunya ini desa-desa seperti ini? Jalan-jalan chef kerjaannya gitu karena kalau nggak jalan-jalan agak susah juga gitu ya. Itu gitu. Jadi memang kita harus menggali. Nah pada waktu Borobudur kita munculkan beras dari abad ke-10. Karena kalau Borobudur itu kan abad 8 sampai 10 ya. Gitu. Nah kita munculkan beras dari abad ke-10 yang posisinya separuh merah separuh putih. Boleh ditunjukkan biar teman-teman lihat ada satu slide yang ada beras, yang ada gambarnya beras. Boleh dimunculkan. Jadi saya mengatakan bahwa not all rice is equal. Wow iya setengah merah setengah putih. Nah jadi itu separuh merah separuh putih gitu kan. Nah ini ketemunya di reruntuhan candi di Klaten. Nah kenapa kita bisa tahu bahwa itu dari abad ke-10? Karena daerah itu satu-satunya waktu di mana mereka kena letusan Merapi dahsyat itu adalah di abad ke-10. Jadi pepirih-pepirih itu kayak wadah tanah liat yang dipakai untuk sesajen itu tertutup dengan abu vulkanik. Itulah kenapa kemudian itu dikatakan ditrace dari abad ke-10 gitu. Nah jadi Indonesia punya 7.000 jenis padi. Sebelum tahun 60. Segala macam warna, segala macam rasa, tekstur, aroma, nutrisi, lingkungan tumbuh. Ada padi rawa, ada padi sungai, ada padi danau, ada padi gunung, ada padi pantai gitu ya. Nah
inilah yang keberagaman yang nggak perlu R&D, ini subsidi Tuhan soalnya kan gitu. Nah jadi kenapa dulu Jafara berdiri, salah satunya adalah pesan dari petani tua yang mengatakan begini, Mbak Heli, janganlah kita menjadi umat yang tidak bersyukur. Sudah dilimpahi Tuhan dengan keberkahan ragam makanan yang berlimpah, tapi kemudian kita tinggalkan. Tolong pikirkan, Mbah ini sudah tua, sebentar lagi juga akan meninggal. Tolong pikirkan bagaimana apa yang kita punya itu bisa sampai kepada anak cucu. Saya bilang gini, satu-satunya cara adalah harus dibawa ke pasar. Biarkan konsumen berpartisipasi mengkonsumsi. Karena kalau ada sustainable consumption, maka akan ada sustainable production. Keranjang yang kanan itu, Chef, adalah produk pertamanya Jafara. Isinya adalah koleksi beras-beras kuno. Gitu. Dan waktu itu kita terpaksa bikin seperti itu karena ternyata kita terima beras dari Mbak Suko jumlahnya cuma 25 kilo. Mau jualan pakai kemasan 5 kilo langsung habis itu 5 biji kan gitu. Nah jadi akhirnya kita buat dalam bentuk keranjang. Nah keranjang ini nggak sengaja, kebetulan dari suami saya tuh di situ. Kita lagi mampir di Tasikmalaya. Terus kita lagi bingung nih mikirin kemasannya. Terus dia bilang kenapa nggak pakai keranjang itu aja. Terus kita bikin kemasan kecil-kecil. Nah itu produk pertama. Dan sampai sekarang kita mengekspor ke Italia dalam keranjang isinya 4. Dari 2012 sampai sekarang 220 toko dari Sicily sampai ke utara. Dan tadi kalau urusan terkait dengan pop-up dengan menggunakan bahan-bahan dari zaman kuno, bagaimana yang datang ngelihatnya, reaksinya gimana? Takjub, ada yang mungkin terharu, ada yang sedih. Gitu kan, mengingat bahwa Indonesia ternyata sekaya itu. Jadi yang kita lakukan di jamuan-jamuan itu selalu ingredientsnya kita bikin instalasi. Jadi kita buat instalasi dan kita gunakan sebagai centerpiece. Jadi kayak contohnya saya nggak tahu nih anak-anak muda apakah pernah makan kluih gitu kan. Nah kluih itu makan. Nah kluih itu tampilannya mirip kayak dia antara sukun dan nangka gitu. Kalau secara penampilan dia berduri kayak sukun tapi dia berduri gitu. Nah itu ada juga di Borobudur. Ini adalah buah, saya nggak tahu mau nyebutnya apa ya. Karena dia karbo iya, fiber iya, vitamin iya, protein iya. Bijinya itu rasanya kayak itu makaron. Kayak chestnut. Kalau di keraton itu sering dibikin lodeh. Namanya lodeh kluih. Jadi dan kluih itu yang makan itu kalau dulu itu bukan rakyat biasa. Yang makan itu dulu raja-raja, karena kluih itu dari linuih, orang-orang yang mempunyai kelebihan itu yang biasa dan salah satunya itu kluih itu yang tadi Mbak Heli jelaskan itu pala gumantung itu, gitu loh. Jadi buah yang spesial dan sakral sebenarnya, tapi boleh dikonsumsi. Di Seniman Pangan kebunnya ada 3 pohon. Ada di mana Seniman Pangan, Bu Heli? Ada di mana? Ada di Vida Bekasi. Kita ada lahannya 3 hektar dan itu kita gunakan sebagai koleksi, menanam koleksi tanaman pangan warisan Nusantara. Oke, mantap. Nah, kalau sempat yang ada di sini, coba main deh ke Jafara dan juga ke Seniman Pangan itu. Tadi bahan-bahan tadi tuh ini ada banyak yang ada di Jafara. Kalau demen masak khususnya itu wah bingung mau mulai dari mana. It's a whole another experience. Jafara sudah menjadi kayak wadahnya dan udah ekspor ke luar negeri banyak. Di Indonesia sendiri bagaimana dari kacamata Bu Heli dan juga Wira untuk menaikkan demand untuk produk-produk seperti itu? Sebenarnya strateginya itu kalau zaman sekarang itu sebenarnya simpel sih, gitu. Strateginya ialah gunakan makanan atau bisa dibilang makanan yang lagi tren saat ini apa, gitu ya, contoh. Tapi menggunakan atau based on local ingredients, gitu. Itu nggak akan terputus tadi yang sirkulasinya tidak akan terputus. Jadi atau kayak apapun yang kayak keju atau apa, gunakanlah. Nggak usah ngomongin lokal, tapi daerah kita hidup, daerah kita ini, gitu loh. Jadi secara tidak langsung itu akan menghidupi keseluruhannya, gitu. Contoh
Terkadang kita pun masih punya mindset seperti ini. Lah, kok ini coklat dari Bali harganya segini? Iya. Itu mindset yang kita sendiri yang merendahkan diri kita. Gitu. Cuman coklat, masa coklat gini harganya 700.000? Giliran yang import, kita punya mindset, oh ini jelas ini dari Eropa gini. Artinya apa? Artinya kita sendiri yang kadang tidak bisa menghargai produk kita sendiri. Gitu. Itu pasti problem yang sering dihadapi oleh Jafara. Iya, betul. Jadi gini, saya setuju tadi strateginya bagaimana kita mengintegrasikan terhadap sesuatu yang sudah melekat menjadi daily diets-nya konsumen. Jadi kenapa misalnya yang kayak ubi ungu, kelor segala macam kita integrasikan ke pasta. Bayangin, kita itu ekspor pasta noodle ke Italia sejak 2012. Jadi ekspor pasta ke negara pasta. Menarik ya, gitu. Dan itu 220 toko dari Sicily sampai ke utara. Kenapa bisa? Karena kita mengintegrasikan sayuran-sayuran yang mereka nggak punya. Jadi kita masukkan kelor, ubi ungu, kunyit, gitu. Nah jadi kita punya, tetap ada daya pembeda, tetapi kita nggak perlu capek-capek, nggak perlu ngajarin mereka cara bikin pasta, ya kan? Nah latest kolaborasi yang kami lakukan itu adalah dengan Chat Time Atelier. Nah selama ini kan boba mereka itu adalah selalu imported dan mereka sendiri tertantang sebenarnya untuk menggunakan sesuatu yang lokal tapi masih belum ketemu nih. Nah akhirnya tahun lalu kita melakukan pendekatan karena saya itu dititipin teman-teman dari Papua untuk mempopulerkan sagu. Nah sagu ini kan serba salah kalau kita siapkan seperti kayak orang di Indonesia Timur atau Papua dengan papeda, orang Jakarta bilang kenapa saya suruh makan lem gitu kan. Nah jadi kita mulai harus memikirkan gitu kan mau jadi apa. Makanya akhirnya kita bikin cireng dengan bunga telang waktu itu cukup lumayan laris tapi as a frozen food ya waktu itu. Nah terus akhirnya kita pikir-pikir lagi gimana ya, akhirnya kita pendekatan ke Chat Time. Akhirnya mereka agree untuk mengambil boba biru dari kita, di mana bobanya itu kita create menggunakan sagu Papua. Jadi sagu Papua plus telang. Ini baru kita launch bulan Oktober ini untuk 9 titik Chat Time Atelier sembari kira-kira ngukur bisa nggak nih untuk dipakai ke mereka punya chain yang lebih luas gitu. Karena mereka harusnya punya 400 store ya gitu. Nah, tapi cara memainstreamkan, mengikut sertakan kepada sesuatu yang sudah existing itu sebenarnya cara yang paling jitu. Nah, kemudian yang kedua memang gini, orang Indonesia itu suka tidak menghargai apa yang dimiliki. Kami 2 tahun 2009-2010 memasarkan hanya di Indonesia, sudah masuk ke semua premium supermarket. Saya udah nggak tahu lagi mesti gimana gitu ya. Kenapa gitu? Karena growth-nya sangat kecil dan kalaupun mereka punya uang untuk membeli produk yang organik, mereka maunya imported brand. Mereka nggak mau brand lokal. Padahal kita udah certified organik standar Eropa, Amerika, Jepang. Nah akhirnya terpaksa 2011 kami ekspor. Gitu memberanikan diri untuk ekspor. 2011 tuh baru 20% portofolio ekspor kita. Ternyata growth-nya luar biasa itu justru dari ekspor sampai 2015 80%. Penjualan kita dari ekspor dan itu kenaikannya sampai 40 kali lipat dari sebelumnya. Nah baru setelah ekspor banyak liputan media. Kenapa banyak diliput media? Karena produk kita bukan produk industrial. Dulu kan orang mengatakan yang bisa ekspor tuh harus kontaineran. Pabrikan, industrial, standar segala macam. Kita justru mendobrak itu semua bahwa produk dari pelosok mana yang cuma 50 kilo ini, 100 kilo ini bisa masuk ke Michelin Star restoran di Prancis atau bisa masuk ke jaringan toko di Italia atau bisa masuk ke jaringan supermarket di Afrika Selatan. Bahkan kemarin kita baru ke Amerika Latin supermarket nomor 1. Nah, kita mendobrak itu. Nah, akhirnya apa? Karena liputan media orang-orang Indonesia mulai wah keren ya produknya produk kualitas ekspor. Dari dulu kualitasnya udah kualitas ekspor sebenarnya gitu kan. Nah cuman apresiasinya yang berbeda. Nah apalagi 5 tahun terakhir apresiasi terhadap brand-brand lokal, pangan lokal. Nah thanks to chef-chef model begini nih gitu kan. Chef Ray, Chef Wira yang termasuk yang mempromosikan kelokalan sebagai sesuatu yang ini. Nah jadi ini ketiga, peran dari chef untuk membantu mempopulerkan itu menjadi kunci sekali. Dulu saya kalau nggak pertama kali dibantu oleh eksekutif chefnya Grand Hyatt, kita tidak pernah bisa menembus hotel bintang 5. Jadi semuanya masih nggak percaya, dianggapnya produk dari kampung, standar food safety-nya nggak bagus. Padahal kita udah pakai standar internasional. Akhirnya kebetulan eksekutif chefnya orang Swiss, dia bilang oke, kita pakai
gitu kan. Akhirnya dia kasih tahu tuh ke semua chef-chef di hotel-hotel bintang 5 yang lain. Akhirnya everybody is using our product. Nah jadi peran chef sebagai ambassador gitu kan untuk itu menjadi penting sekali. Betul sih, chef sebagai ambasador. Plus podcast ya. Thanks to podcastnya Chef Ray, itu sangat membantu sekali hal-hal seperti itu. Betul, ya kita senang banget untuk membantu kesadaran, awareness lah ya. Kita bilangnya, dan benar banget sebagai chef sebagai ambassadorial duties-nya untuk bahan-bahan asli Indonesia. Tapi menarik banget sih Bu, kalau misalnya brand yang mainstream ternyata udah mulai terbuka ya untuk pakai kolaborasi. Iya, untuk kolaborasi. Itu kan seperti kayak tamparan ya, Chef Ray. Chef Ray, maksudnya dalam artian seperti pasta yang buatan lokal bisa diterima atau produk-produk lokal bisa diterima oleh orang asing di luar negeri dengan jumlah persentase penjualan yang tinggi, tapi di dalam negeri sendiri, di diri kita atau di tanah air kita ini malah rendah persentase penjualannya. Itu kan seperti ironis ya, gitu loh. Akhirnya ya itu yang bikin seharusnya putra daerah semuanya itu melek, khususnya chef-chef daerah ya. Harusnya bangga gitu loh. Betul. Terlalu banyak chef yang justru mau ngikutin chef-chef yang di kota-kota besar yang masak makanan barat, makanan negara lain gitu kan. Nah Wir, Chef Wira tuh paling sering ngiter ngasih lihat makanan yang semua kita baru tahu gitu kan. Oh ternyata ada makanan ini, dan juga sejarahnya dan juga budayanya. Apa sih tujuan dari bikin konten tentang nge-expose makanan-makanan seperti itu? Satu, tujuannya bahwa kita ini kaya. Itu aja nomor satu, kita ini kaya. Cuman kita nggak sadar apa yang kita punya, begitu. Apa yang kita punya itu kita nggak pernah sadar. Sadarnya itu kalau udah diklaim, itu aja. Sadarnya kalau udah diklaim. Nah terus teriak-teriak. Satu ya, bayangkan ketika Mbak Heli berjuang dari nol, itu gue percaya banget itu banyak banget yang underestimate. Pasti. Gitu. Banyak banget yang underestimate dengan. Bahkan ketika Mbak Heli mungkin ya, gue percaya ketika harganya naik, itu underestimate-nya orang Indonesia terhadap budayanya sendiri itu loh. Padahal Indonesia itu kaya, salahnya sering direndahkan oleh bangsanya sendiri. Itu yang seharusnya dirubah mindset. Dan kadang jadi orang bingung, gitu loh. Putra daerah ditanya apa yang spesial dari daerahnya, bingung. Gitu loh. Kebayang kalau kita ini Indonesia udah berapa negara atau suku masuk, ada Arab, India ini. Kalau masalah Michelin Star sih ya menurut gua pribadi sih ya akan lewat ya. Gitu loh, dari rasa makanan, karena kita udah banyak influence kompleks gitu loh. Very kompleks, dan seasonnya itu simple. Gini, memang penting sekali untuk membangun kebanggaan terhadap apa yang mereka punya, ya kan, dan kemudian menyajikan kepada dunia gitu. Nah ini adalah si Chef Charles Toto. Ini pada saat semua orang masih belum melirik beliau, belum gitu terkenal kan. seperti Nah waktu sekarang. itu beliau datang untuk ikut pelatihan di Sekolah Seniman Pangan, termasuk bagaimana teknik mengekstraksi si garam nipah tadi, karena biasanya mereka hanya dibakar. Nah kalau dibakar hitam untuk ekspor kita nggak bisa karena dianggap potensi karsinogenik. Nah sehingga kita harus ajarkan ke mereka teknik untuk ekstraksi. Nah mumpung sudah datang, saya bilang, Cato, mumpung sudah di sini, gimana kalau kita jualan tiket aja yuk, kamu masak, bakar batu gitu kan, kita jualan tiket. Itu kita jual 600.000, 40 seat, 40 tiket, sold out, even wartawan yang liput bayar. Nah terus kita bikin 2 kali, jadi yang satu kita bikin versi fine dining di Kemang, yang satu lagi versi yang di outdoor di Sekolah Seniman Pangan. Kita daftarkan beliau untuk pagelaran di Slow Food Salone del Gusto di Torino gitu, dan akhirnya terpilih untuk juga cooking show di sana juga. Iya, sekarang gitu. Jalan-jalan melulu. Udah kemana-mana. Nah, jadi ini beliau itu lebih dikenal di Jakarta daripada di Papua. Sebelumnya di Papua nggak dianggap sama sekali.
Gitu. Baru setelah kok banyak banget undangan, Kompas meliput, kemudian banyak sekali liputan dari mana-mana, akhirnya baru kemudian muncul penghargaan. Nah, tugas kami, jadi makanya aku selalu bilang kami di Seniman Pangan ini kayak artis manajer. Ya kan? Kami manajernya tapi artisnya adalah petani, perimba, nelayan yang hebat-hebat ini gitu. Talent, tugas. ya? Talent Jadi tugas manager. kita adalah harus cariin panggung kan, gitu kan itu. Nah, ada satu lagi kita punya program kurikulum khusus bagaimana membantu komunitas-komunitas bisa memonetisasi food culture-nya supaya mereka bisa menjual untuk paket gastrocultural tourism. Kalau yang mau mulai juga bingung gitu. Nah ini mungkin cara yang Kita baik. ada modulnya, jadi pelatihannya menarik. Pelatihannya 5 hari itu udah langsung dijeblosin. Jadi mulai dari bikin konsepnya, milih ingredients-nya, kemudian mengetes makanan sampai cara nataknya, membuat ambience, kemudian membuat seluruh rangkaian experience-nya. Gitu mulai dari mereka datang sampai pulang, sampai menghitung costing, biayanya, kemudian sampai kepada narasinya. 5 hari pelatihan, hari ke-6 ke-7 kita langsung jualan tiket ke publik. Karena mereka baru akan paham penghargaan dari orang pada saat kita jualan tiket. Iya. Kalau cuman gratisan semua orang pasti datang for makan-makan ya. Gitu. Tapi pada saat jualan tiket baru akan kelihatan the true. Nah, video ini kayaknya setelahnya Mas ada video yang ada kayak gambar gunung gitu. Nah, itu di bagian video ini agak aneh. Separuh bagian pertama itu justru pada saat mereka sudah selesai pelatihan mereka melakukan di desanya. Menjual paket itu di desanya. Nah, baru yang sebagian kedua itu adalah pada waktu proses bagian dari proses kita menjual tiket kita open for public di Labuan Bajo. Gitu. Jadi kita kumpulkan 2 perwakilan dari desa-desa untuk mengikuti pelatihan itu. Kebetulan trainernya itu adalah Chef Martin Vera, itu dia orang chef Argentina yang lama di Itali, researcher di University of Science Gastronomy Itali. Dia lagi sabbatical, kemudian memutuskan untuk membantu Seniman Pangan untuk bikinkan kurikulum untuk gastrocultural tourism karena memang specialty dia adalah community based tourism. Terus terang untuk yang ini chef kita belajar banyak. Belajar banyaknya gini. Yes, kita punya expertise bagaimana untuk merancang untuk gastrotourism dunia. Tapi kita tidak boleh melupakan kearifan lokal dan kita harus cari titik tengah. Jadi terjadi sedikit konflik pada waktu proses belajar mengajar. Konflik yang pertama adalah waktu menentukan harga. Jadi kita bilang ini harganya tiket harusnya 500.000. Mereka bilang gini, oh tidak mama terlalu mahal itu. Tidak enak kami semahal itu. Ini bahan ambil dari kebun sendiri tidak ada harganya. Nah, bagaimana mereka tidak menghargai apa yang mereka punya. Ya kan? Itu satu. Kemudian saya bilang ya udah saya ngalah gitu. Saya bilang oke deh. Akhirnya kita sepakat di 350.000 gitu. Tapi saya bilang oke, gimana ya caranya supaya mereka tahu bahwa sebenarnya value-nya tuh enggak 350, value-nya tuh lebih 14 course loh. 14 course ya. Nah, kemudian isu berikutnya muncul adalah pada saat portioning. Karena 14 course kita bilang taruhnya kecil-kecil saja karena kan orang ingin mencoba dikit sampai terakhir. Jangan sampai kekenyangan dan jadi food waste. Karena yang kita ajarkan juga adalah bagaimana jangan sampai terjadi food waste. Nah, dia bilang, mama malu kami. Masa mereka bayar kita kasih kayak makanan kucing seperti ini. Gitu kan. Nah, jadi bilang mereka maunya jupluk gitu kan. Akhirnya kita cari jalan tengah. Jalan tengahnya begini, oke gini. Kita taruhnya kecil-kecil tapi ada yang muter siapa yang mau nambah gitu. Jadi ada jalan tengah. Oke, mereka udah agree. Ada yang ketiga. Yang membedakan gastrocultural dining dengan tidak itu adalah narasi, storytelling. Benar ya? Kalau cuma makan enak di mana aja bisa gitu. Kita udah ajari mereka untuk storytelling dan segala macam bagus-bagus. Mereka cukup ekspresif gitu. Ada permasalahan satu. Ibu, kalau di adat kami tidak sopan orang ngomong kita makan. Terus aku bilang, mama kalau kita tidak cerita untuk apa mereka makan di sini gitu kan istilahnya gitu. Nah jadi akhirnya kita cari jalan tengahnya adalah sebelum disajikan kita cerita. Begitu mereka makan kita udah diem. Gitu. Nah, jadi ternyata di situ kami juga tahu kita punya modul bagus, tapi ternyata tetap kita harus respecting local culture dan mencoba untuk membangun kesepemahaman mengenai bagaimana mencari jalan tengah karena di satu sisi kita mau against food waste ya kan. Kemudian istilahnya mindful eating lah gitu. Nah kemudian yang kedua adalah kita pengen mereka dapat kompensasi. Nah urusan harga, tadi sempat lihat gak ada peserta yang pegang mic? Iya betul. Saya tanya ke orangnya, kalau menurut kamu dengan 14 menu seperti ini, plus ada joget, ada nari, ada musik dan segala macam kan? Gitu. Harusnya bayar berapa? Dia bilang 750.000.
Nah si mama itu dengar sendiri. Gitu. Nah jadi memang akhirnya tuh kan bukan dari saya ya, mereka itu. Jadi mereka, terlalu murah kami taruh ya mama, kata gitu. Iya gitu. Nah jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya jadi pembelajaran juga bagi kami untuk memahami bahwa ada dinamika. Jadi nggak bisa top down, semuanya itu harus dikerjakan bersama-sama untuk mencari titik tengah yang mereka nyaman. Wow, dan itu baru satu area kecil dengan banyak potensinya. Gitu. Karena mereka berpikirnya bahwa kalau kita sebagai tukang masak yang menyediakan bahan baku itu cost control atau supplier atau apa. Karena kalau mereka berpikir bahwa ini tinggal ngambil. Iya, ini tinggal ngambil. Yang menyediakan bahan baku ini ya Tuhan. Tuhan memberi kita semua ini, makanya kita bertanggung jawab mengolahnya dengan baik. Gitu. Betul. Dari Chef Wira jalan-jalan keliling Indonesia, daerah mana lagi yang menurutnya punya potensi yang bisa di-highlight agroturismnya dan bahan-bahan dan juga gastronominya, makanannya. Kalau bicara seperti itu, hampir setiap daerah punya potensi di mana salah satu contohnya itu kemarin saya dari Kampung Lempuyang. Kampung Lempuyang itu di mana? Itu di Aceh. Oke. Ya, Aceh itu 2 jam naik kapal dari Aceh. Itu juga ada sesuatu yang bisa dibilang sesuatu yang unik ya. Jadi nelayan-nelayan di sana itu kalau ikannya tidak laku, biasanya itu mereka akan saya lupa nama bahasanya. Jadi dipendam, bukan dijemur ya, bukan dijemur, ini dipendam. Jadi umpamanya hari ini nggak laku, sore gitu udah tutup warung, ikannya dipendam dalam pasir, ya, tutup kain, mirip seperti aging ya, cuman fermentasi secara tidak langsung. Nanti minggu depan ya baru kita makan. Minggu depan itu kita makan kalau tangkapan kita ini jualan kita laku, food for party. Gitu loh. Itu menjadi sesuatu yang unik. Rasanya kayak gimana tuh? Coba gak? Mungkin ini untuk setiap daerah ya. Ada orang yang menganggap disgusting, aneh ini. Tapi bagi mereka it's a culture. Gitu loh. Banyak di kita tuh yang udah langsung defense, nolak gitu. Ya buat gue pribadi sih itu sesuatu yang keren. Kita makannya itu hampir sama kayak di Flores, kalau nggak salah ada yang ikan atau apa yang dia ditutup dalam kendi. Nanti kita boleh baru makan itu minggu depan atau apa. Itu sama. Jadi ikan apa ditutup ya dalam pasir dikubur. Ntar minggu depan dagangan kita laku nih Mbak Heli atau tangkapan kita laris terjual gitu. Kita makan. Tapi kalau dagangan kita belum laku, itu ikan jadi seperti wine bagi mereka. Iya. Menarik. Gitu. Itu ada lagi kayak di Kendari atau di Sulawesi itu, saya lupa ya namanya. Saya pernah cerita di podcast ini, namanya Kaswami, dia dari Singkong, ya. Dia bentuknya kayak tumpeng gitu, dan itu menu bekalnya. Itu menurut gue salah satu pemikiran gue dulu kalau ngomongin tumpeng itu selalu tentang nasi. Di situ mereka punya singkong, di situ mereka punya umbi-umbian, mereka menyebutnya kaswami, singkong atau tumpeng dari singkong sebagai bekal untuk para nelayan gitu loh. Kalau bahasa kekiniannya mini tumpeng gitu loh. Dan itu yang membuat gue sadar bahwa nggak melulu soal nasi. Apapun itu nggak melulu soal nasi. Jadi kayak ada, mungkin Mbak Heli pernah tahu desa Cirende yang ada di Kabupaten di Bandung, di Jawa Barat.
Mereka punya slogan itu kan nggak punya beras asal kenyang. Nggak punya beras asal kenyang. Jadi mereka ada tanahnya pun terbagi tanah larangan. Yang tanah-tanah ini memang tidak boleh dipakai. Ini ya, ini saya punya ini. Ajaran nenek moyangnya itu tenyawa asal boga pare. Dan itu bisa dilihat, ini itu di aula, bukan di aula ya. Ini seperti podiumnya mereka, bahwa menjadi simbol kehidupan pangan. Ini yang sebenarnya yang harus dilandasi atau jadi landasan masyarakat Indonesia gitu loh. Artinya apa? Tidak punya sawah asal punya beras, gitu. Tidak punya beras asal dapat menanak nasi. Tidak punya nasi asal makan. Tidak makan asal kuat. Yang harus garis bawahi adalah tidak punya beras asal makan. Artinya tidak melulu, makanya mereka simbolnya itu singkong atau mereka menyebutnya samput. Ya, gitu. Singkong. Karena mereka membuat rasi. Atau beras singkong atau orang Jawa Tengah bilangnya tiwul gitu. Jadi gimana caranya mereka masak nasi tapi dari singkong gitu kan. Bahwa bahkan mereka itu untuk padinya itu mereka melarang menggunakan bahan-bahan campuran yang benar-benar itu setahun sekali baru kita makan nasi. Begitu. Jadi ini sebenarnya dari zaman dulu udah diajarkan konsep seperti ini. Gitu loh, tidak melulu soal nasi gitu. Ini mungkin kita harus bicara juga mengenai bahasa ya, kalimat. Karena kalau di Jawa itu mengenal istilah sekul. Betul. Ya, nah sekul itu bukan nasi, bukan hanya nasi. Sekul itu bisa sekul juawut, bisa sekul pari gitu kan. Kemudian bisa sekul dari singkong. Jadi bisa, makanya tiwul itu kan sebenarnya sekul dari singkong kan gitu. Nah justru kalau yang sego itu harusnya sagu. Kan kadang-kadang suka mengira sego itu nasi. Taunya, sego itu sagu. Kalau yang beras, juawut segala macam disebutnya sekul. Gitu. Nah jadi makanya istilahnya kita itu kehilangan kemampuan literasi kita. Iya. Karena terminologi ini kita tidak menguasai lagi gitu. Nah yang menarik adalah ini kalau kita bicara melihat ini sebenarnya dia konsepnya konsep sekul. Karena sekul itu bisa dari apa saja. Betul. Gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari kearifan lokal itu ternyata kemarin waktu Pekan Kebudayaan Nasional 2021 dari lomba kan kita bikin lomba digital ya gitu untuk mendokumentasikan kearifan pangan daerah. Kita menjumpai ada dua yang mirip. Di suku Dayak dan di suku Belitung. Di Dayak dan di Belitung menanam berpadi dan menanam juawut di sawah yang sama. Ini kearifan lokal yang luar biasa. Bahkan di Dayak itu lubang yang sama. Jadi kalau sekarang kalau yang biasa urban farming pasti mengenal istilah companion planting. Betul. Ya kan, tumpang sari atau apa istilah itu. Dan companion planting itu nggak boleh tanaman yang dia berebut nutrisi yang sama gitu. Nah, itu sudah diterapkan dari zaman dahulu. Jadi antara juawut dan beras itu tidak pernah berebut makanan. Jadi zat yang diambil dari tanahnya itu berbeda gitu. Nah bahkan di Belitung itu pada waktu petaninya menyebar juawut di sawah ada doanya. Doanya adalah tahu nggak apa? Karena juawut di Belitung adalah untuk memberikan makan burung. Di situ hebatnya bahwa yang perlu makan bukan hanya manusia. Makhluk hidup yang lain juga perlu makan. Jadi pada waktu mereka menyebar juawutnya, mereka sembari melafazkan ini bagianmu, beras bagianku. Ini bagianmu, beras bagianku. Nah sehingga burung itu ternyata kalau dikasih pilihan antara juawut dan beras, pasti akan ambil juawut. Makanya kalau di tempat pasar-pasar burung akan menemukan juawut. Gitu. Nah tapi kita juga melupakan bahwa sebenarnya juawut itu adalah endemiknya Jawa. Dalam bahasa Sanskrit itu disebut Yava. Itulah akar kata Jawa. Jadi Jawa itu adalah pulau biji-bijian. Gitu. Nah, jadi kita ini kayak bangsa yang terputus riset karena kita kehilangan semua literatur. Padahal di dalam literatur itu banyak sekali
Bukan hanya mengenai wawasan mengenai bahan pangan, tapi juga kearifan-kearifan lokal yang ada di dalamnya. Nah, ini sebenarnya problemnya. Jadi infrastruktur manusia versus infrastruktur sang pencipta. Tanam pohon atau tanam beton. Jadi ini yang terjadilah ketika effort bahan sirkulasi tadi yang kita bilang masalah produsen dan konsumen udah nggak ada, akhirnya sang produsen menjual bahan-bahan tersebut sehingga ya mungkin saya tahun 2029 Jewawut hanya mitos, bisa terjadi gitu loh, bisa aja ya kalau infrastrukturnya itu terjadi karena apa? Produk kita nggak laku, Rey. Kita jualan Jewawut nggak laku, jualan sorghum nggak laku, jualan nasi nggak laku. Iya, ya udah, ya udahlah kita nggak ini, gitu loh. Makanya tanah-tanahnya kita jual. Nanti kalau harga di pasar naik, bingung semua. Nah, inilah yang terjadi, gitu loh. Dan ini translate-nya adalah Indonesia kehilangan 500.000 petani setiap tahunnya. Iya. Ini lanjutan dari ini kan. Ya orang lahannya juga udah nggak ada. Iya. Ya kan? Sangat menyedihkan. Oke, coba dari sepanjang tahun 2000 sampai 2018 300 hektar per tahunnya. Nah, ini yang marah. Food loss dan food waste. Kita sering miscommunication antara food loss dan food waste gitu loh. Karena food loss sendiri itu sebenarnya mengalami kualitas yang disebabkan oleh berbagai faktor sebelum menjadi produk akhir ya kan. Ya cuaca buruk gitu loh. Nah, benar ya Mbak ya? Nah, ini disebabkan oleh manusia juga gitu loh. Salah satunya itu ya tadi infrastruktur manusia itu bisa merusak keseimbangan alam, makanan jadi ini, jadinya harga di pasar naik, kita gerutu. Gitu loh. Padahal kitanya sendiri yang membuat produk-produk itu jadi nggak bagus, bukan petaninya, kitanya, tapi petaninya yang disalahin, gitu loh. Dan ini yang seringnya terjadi ketika apa? Mengkonsumsi segala sesuatu berlebih-lebihan. Ini yang paling dibenci oleh para chef kan? Iya. Makannya dikit, ngambilnya banyak, gitu kan? Atau nyobainnya cuma dikit, tiba-tiba food waste. Kalau food waste itu problem yang sangat besar dan juga sebagai restoran yang jual makanan itu nggak bisa dipungkiri. Salah satu problem terbesarnya adalah ya restoran ini food waste-nya banyak di mana-mana. Biarpun udah mencoba ditekan gitu ya. Ini seperti apa ya? Jadi kayak bukan buah simalakama, serba apa ya? Jadi kalau sirkulasinya ya memang ceritanya itu akan seperti itu aja. Gitu loh, produktif dan konsumennya seperti itu. Tapi kalau ini jalan, ya kan, ini jalan seimbang. Yang jadi masalah apa? Si konsumen sudah tidak membutuhkan produsen. Akhirnya produsen menjual lahannya, produsen menjual bahan bakunya, stop. Akhirnya semua bahan-bahan ini cuma jadi mitos. Iya. Tapi ini ada satu nih yang menarik, saya juga baru belajar. Coba perhatikan semua piring kita yang dari zaman dulu. Mulai dari yang tanah liat sampai yang dari bambu. Diameternya nggak ada yang gede. Diameternya tidak ada yang besar. Lihat di warung Padang yang beneran tuh, yang asli. Piringnya kecil loh. Kecil ya, betul. Iya kan? Gitu. Coba lihat itu piring yang dari tanah liat itu kecil. Gitu. Nah, jadi sebenarnya salah satu revolusi untuk food waste adalah kecilkan piringnya. Gitu. Karena begitu besar, orang cenderung itu tadi mau coba kalau pergi kondangan ya, gitu kawinan, gitu begitu piringnya gede semua dimasukin karena mau cobain. Betul. Habis itu kebuang. Coba kalau piringnya kecil, bingung kan? Gitu kan, nggak mungkin semuanya dimasukkan gitu. Nah jadi sebenarnya salah satu solusinya itu adalah itu, dan pas saya lihat bener ya semua piring-piring yang zaman dulu itu kecil-kecil ukurannya. Dan raja mangsa atau makanan raja-raja mau dari zaman Sriwijaya atau Majapahit, lauknya banyak, Rey. Lauknya itu bisa 14 lauk, 17 lauk. Cuman makanannya raja udah semprit gitu loh. Nanti sisa-sisanya ini jadiin rebutan tuh. Gitu loh.
Gitu. Iya, buat abdi dalamnya, buat itunya. Mereka tidak ngambil yang dari belakang, ya. Biasanya sisa yang di dapurnya itu diberikan kepada rakyat. Nah, petugas-petugas waitersnya atau ini raja-raja tuh ngambil yang sisa-sisanya ini. 14 ini. Gitu. Itu kebiasaan raja-raja dimanapun turun-temurun konsep makan mereka seperti itu. Sekali makan lunch datang 14 lauk, 17 lauk. Sampai nggak kelihatan. Tapi yang dimakan mah udah. Iya, obviously sama seperti tadi kita ngomongin bahan pangan ya, dimana sebenarnya kita udah melakukan itu dari zaman dulu, tapi betul, terputus lagi-lagi, terputus dan kehilangan identitasnya juga gitu. Nah, mungkin sebagai penutup tanya ke Bu Heli dan juga Wira, kalau mau mulai nih, mulai dari mananya dulu nih mau mulai? Apakah kita harus nanam, mau belajar, mau nanam dulu di rumah, atau mulai jadi kayak Chef Wira jalan-jalan keliling Indonesia memperkenalkan, atau langsung bikin bisnis kayak Bu Heli mempromosikan makanan daerah kita. Dari mana mulainya Bu Heli? Gini, kalau saya bilang yang bisa dilakukan oleh semua orang, revolusi dimulai dari meja makan kita. Revolusi dimulai dari piring kita. Termasuk kayak tadi, piringnya dikecilin, ya kan? Kemudian apa yang kita, jadi gini, sebenarnya pilihan makanan kita itu sudah kayak pilihan politik. Apa yang kita putuskan untuk masuk di piring kita, itu adalah menentukan apa yang terjadi di belakang mata rantai. Kalau kita mawas, mindful terhadap asal-usul, bagaimana suatu bahan makanan diperoleh, siapa yang menghasilkan, ada ketelusurannya, apakah merusak alam atau tidak, atau memberikan harga yang pantas untuk petaninya atau tidak, itu revolusinya dimulai dari situ. Jadi sebagai konsumen bisa memulai perubahan dari revolusi apa yang ada di meja makan sebagai konsumen. Yeah. Nah, kedua, revolusi sebagai ibu, ya, terutama kalau nanti yang mungkin baru mau punya anak atau baru punya anak masih kecil. Jadi saya beruntung chef karena punya anak setelah saya punya Jafara. Jadi mindset saya juga udah berubah. Jadi begitu punya anak saking semangatnya ya, semua kebutuhan makanan ditanam sendiri, termasuk nanam padi sendiri dipakai di pot. Ember-ember yang 50 cm itu kalau ditanam padi itu bisa dapat sekitar 1,5 kilo. Nah, revolusi sebagai ibu apa? Jadi bagaimana kita memperkenalkan lidah anak kita mulai dari empasi umur 6 bulan. Jadi apa yang kita perkenalkan di usia 6 bulan ternyata akan berpengaruh sampai dia besar. Kenapa anak saya tidak ada masalah dengan makan sayuran? Karena pada waktu empasinya saya masukkan pare, bunga pepaya, daun pepaya, pahitan-pahitan masuk. Semua pahitan masuk, semua yang asem-asem masuk. Oke. Gitu, belimbing wuluh segala macam. Kenapa anak kecil tidak perlu diajari untuk manis, asin dan umami, gurih? Itu mereka nggak perlu diajari, mereka pasti otomatis akan suka. Yang mereka harus dilatih lidahnya itu adalah pahit, asam dan rempah-rempah. Anak saya makan nasi sebungkus nasi Padang 1,5 tahun. Gitu. Jadi lidahnya sudah kompleks. Gitu. Nah, itu revolusi sebagai ibu ya, gitu. Bagaimana pilihan kita terhadap anak-anak kita itu akan mempengaruhi mindset dia. Akhirnya apa, anak saya growing up tidak minum soda, tidak makan fast food, tidak makan mie instan. Karena lidahnya udah terlanjur, kalau istilah teman-teman saya, lidahnya udah terlanjur mahal gitu. Jadi karena memang semuanya sudah dilatih gitu. Dan besar pun itu udah melekat di lidah, itu kan memori ya. Gitu. Itu kan makanan tuh memori. Jadi nggak akan. Nah, yang ketiga itu adalah tadi sebagai dari sisi karya kita. Nah, bagaimana karya kita ini apapun, kalau chef ya berarti juga bisa kontribusi. Kalau yang ahli dokumenter itu juga, yang ahli podcast, ahli ngobrol juga bisa. Jadi sebenarnya semua orang bisa menggunakan profesinya untuk itu. Nah, sebagai contoh saya punya teman arsitek Yusing di Bandung, dia award winning arsitek. Pada waktu dia merancang perumahan untuk kawasan kumuh, dia berpikir adalah bagaimana rumah-rumah di kalangan kumuh ini pun adalah suatu ruang tumbuh yang juga bisa menghadirkan untuk cocok tanam. Gitu. Nah, sehingga apa? Sebenarnya everybody dalam karya dan profesinya itu juga bisa berkontribusi terhadap perubahan. Setuju sekali. Chef Wira, food revolusi itu
revolusi ke diri, revolusi ke dalam diri sendiri. Jadi betul apa yang dibilang Mbak Heli ya, mulai dari diri kita sendiri dulu, mulai dari meja makan rumah kita dulu, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi setiap hari, itulah yang menjadi titik awal. Entah kita mau menjelajahnya ke dalam resep, bahan, mulailah dari meja makan rumah kita. Oke, terima kasih untuk waktunya Chef Wira dan juga Bu Heli. Semoga sukses buat ke depannya proyek-proyeknya dan juga Jafara. Terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin kesini untuk nonton dan dengerin kita. Semoga terinspirasi dan mau mulai perannya masing-masing dalam membangun kedaulatan pangan Indonesia.